Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke agenda bincang buku, dan buku yang akan kita bincang hari ini adalah buku ini, Marhaenis Muhammadiyah, karya Abdul Munir Mulkan. Ya, ini akan Bang Ipul bincang. Tetapi sebelum itu teman-teman, kembali lagi kami ingatkan, teman-teman yang belum subscribe boleh tekan tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Dan kalau mau juga tekan tanda loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari setiap konten yang kami upload. Juga like-nya, dan kalau boleh juga komentarnya untuk membangun channel ini. Stay tune di Anggun Ihsan Channel. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, buku yang akan kita bincang adalah buku Marhaenis Muhammadiyah. Ya, sebenarnya saya bingung juga. Ini apa? Marhaenis Muhammadiyah. Maksudnya bagaimana? Marhaenis Muhammadiyah, Marhaen, orang-orang Marhaen yang Muhammadiyah, atau bagaimana ini? Saya silakan kepada Bang Ipul untuk membincang buku ini. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di bincang buku ini. Ya, buku ini sebenarnya saya dulu sangat tertarik waktu lihat di toko buku. Judulnya unik, Marhaenis Muhammadiyah. Ya. Jadi penasaran, Marhaenis Muhammadiyah juga ada Marhaenisnya. Ya, dan ini adalah hasil penelitian ya oleh Pak Abdullah Munir Mulkan. Abdul Munir Mulkan ya, dilakukan di Jember, Jawa Timur. Dia melakukan penelitian terhadap orang-orang Muhammadiyah yang ada di pelosok-pelosok kampung ya, karena di sana jamaah Muhammadiyah terbilang cukup besar ya, cukup banyak. Nah, buku ini mengulas dengan ya tebal 313 halaman. Dan ini seputar pembahasan bagaimana organisasi dan juga orang-orang Muhammadiyah ya. Nah, kita pertama lihat judul Marhaenis. Marhaenis ini apa? Ya, Marhaen ini kan istilahnya Bung Karno ya. Dia mengutip juga Bung Karno di sini. Bung Karno memberikan konsep tentang Marhaen, yaitu kurang lebih mirip-mirip dengan konsep proletariatnya Marx. Ya, Karl Marx. Proletariat, hanya saja proletariat itu kaum buruh ya, kaum kelas bawah yang itu khas buruh Eropa. Nah, pada perkembangan nanti kaum proletariat ini adalah pekerja yang bangkit melawan tapi itu sayangnya tidak melibatkan nilai-nilai agama atau sama sekali meninggalkan agama demi kebangkitan proletariat. Nah, tapi Marhaen ini lain. Marhaen ini adalah wong cilik ya, orang-orang kelas bawah, khusus masyarakat Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia itu apa? Religius. Ya, religius ini bukan berarti semuanya Islam. Ada juga agama-agama lain dan juga termasuk dengan kepercayaan-kepercayaan purba ya, primitif. Ya, itu juga religius dan mereka melaksanakan itu ya, ritual-ritual. Nah, itu Marhaen. Yang kedua, Marhaen itu kalau di Eropa ya, petani itu pemilik tanah, feodal. Kalau kita baca pikiran-pikiran Marx dari buku-bukunya, bahwa proletariat itu adalah buruh ya, petani itu kaum berada, pemilik tanah ya, pemilik tanah. Nah, kalau di Indonesia tidak. Marhaen itu pemilik tanah tapi dia tetap miskin. Ini jadi harus dibedakan, itu konteksnya. Makanya ketika Soekarno ketemu dengan Pak Marhaen ya, petani yang namanya Pak Marhaen yang punya tanah, membajak, kerja keras, tapi karena sistem pemerintahan dan sistem pemahaman masyarakat Indonesia, makanya nasibnya
Marhain itu tidak pernah naik-naik. Tidak Naik, sejahtera ya. orang-orang. Dan Soekarno menamakan orang yang sama dengan ini namanya Marhainis, ya. Dan memperjuangkan kaum yang seperti Pak Marhain ini itu dinamakan Marhainis, ya. Para Marhain. Makanya di apa itu? Perjuangan Marhain, kaum Marhain kan. Nah, itu juga ada di tubuh Muhammadiyah. Nah, itu Marhainis ya. Marhainis, para Marhain itu ya yang di desa-desa. Kemudian yang kedua itu Muhammadiyah. Muhammadiyah ini memang adalah ormas yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Ya. Itu diinspirasi dari gerakan pemurnian Islam di Mesir sana oleh Muhammad Abduh, Jalaluddin dan Al-Afghani dan Muhammad Rashid Ridha. Nah, prinsipnya itu kalau Islam mau maju ya harus kembali ke sumber yang asli, sumber Islam yang murni, yang tidak bercampur dengan segala praktek-praktek yang tidak diajarkan oleh Nabi dan Al-Quran. Ya. Seperti itu kira-kira penggambaran semangat pendirian Muhammadiyah. Nah, namun pada kita melihat Muhammadiyah ini bukan hanya sekedar organisasi saja, tapi orang-orang yang masuk ke dalam Muhammadiyah itu. Nah, di sini buku ini bagusnya ya, selama ini kita melihat orang Muhammadiyah itu satu model, kan? Satu model. Satu model bagaimana itu? Satu model. Orang Muhammadiyah itu yang kita tahu di masyarakat, dia tidak melaksanakan ritual-ritual lain ya seperti Maulid, ya kan? Ya. Tradisi-tradisi yang apa? Tradisi-tradisi lokal, yang lokal khusus, tapi dimasukkan dalam tradisi Islam. Misalnya Maulid, Seramirat, ya kan? Apalagi? Apalagi selamatan, ya. Syukuran tetap ada. Selamatan, apalagi macam tahlilan yang 3 hari, atau 10 hari, 40 hari, 100 hari, itu tidak melaksanakan itu. Karena kenapa? Memang semangat pendirian Muhammadiyah ini adalah Islam yang murni, yaitu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara yang praktek-praktek yang tidak diajarkan, yang tidak ada di sejak Islam di zaman dulu, ya tidak ada yang disumber di hadis itu, adalah satu antara termasuk di dalam 3 hal ya yang disingkat menjadi TBC. Ya. Apa itu? Tahayul, bid'ah, khurafat. Itu. Tahayul, bid'ah, tahayul ya, yang apa? Orang mendapatkan sesuatu melalui hayalan, ya, berandai-andai, ya misalnya kalau apa kita membunuh cicak malam Jumat, ya berkah apa kayak begitu ya, tahayul. Kalau kita apa lagi? Apa ini? Padi ditaruh berhayal di, itu ya. masuk di tahayul. Orang berhayal. Oh bukan, tahayul itu adalah hasil dari satu pemikiran, hasil dari satu hayalan yang dianggap itu bisa mendatangkan berkah. Jadi dia lebih kepada persoalan agama. Yang kedua bid'ah. Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak dianjurkan dan tidak diperintahkan oleh Nabi dan kemudian dilakukan oleh umat-umat terbelakang. Dan khurafat itu adalah dongeng, ya, dongeng yang cerita-cerita, misalnya cerita-cerita ketika mencium tangan para wali akan mendapatkan berkah. Ya seperti itu ya. Jadi 3 hal itu yang diberantas oleh kehadiran Muhammadiyah, yang itu cenderung menjumutkan. Jadi orang-orang Islam cenderung tidak maju-maju karena mempercayai hal-hal itu. Mereka terfokus pada itu. Sementara Muhammadiyah ini, tapi kita perlu ingat bahwa Muhammadiyah ini selain melakukan pembersihan terhadap itu, tapi dia juga punya semangat kemajuan. Makanya kampanyenya adalah Islam berkemajuan. Seperti itu ya. Kalau di NU kan ada Islam Nusantara, ya, Islam yang khas Nusantara Indonesia, Islam khas pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah kan. Nah, tapi kalau Muhammadiyah itu Islam berkemajuan. Bagaimana Islam juga orang jadi Islam itu tidak menjadi orang yang ketinggalan, ya seperti orang-orang Barat. Nah, makanya di Muhammadiyah dia selain pemurnian itu ya, membersihkan segala praktek-praktek yang membuat masyarakat jumut, dia juga berperan di bidang kemajuan. Seperti
bidang pendidikan, universitas dan sudah. Nah, Dia itu Muhammadiyah. mendirikan sekolah, kampus ini. Ya. Dan perjuangan terhadap kaum duafa, betul kan? Nah, itu Muhammadiyah. Jadi, nah kemudian orang-orang Muhammadiyah ini di tengah masyarakat mereka dipersepsi oleh satu model saja, yaitu orang yang seperti itu. Nah, di sini Pak Munir Mulkan dia mengungkap dalam penelitiannya ternyata ada 4 macam orang MD, orang Muhammadiyah, disingkat orang MD. MD. 4 model orang MD, orang Muhammadiyah. Ya, yang pertama ada namanya Muhammadiyah Ikhlas atau Al-Ikhlas. Muhammadiyah Ikhlas. Ya, yaitu Muhammadiyah yang melaksanakan segala sesuatu menurut tuntunan tarjih Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah itu ada istilahnya majelis tarjih ya, khusus membahas tentang ajaran-ajaran tarjih. Tarjih itu sendiri berasal dari kata rajih ya. Penggalian pendapat yang paling kuat itu yang dipakai. Kalau di NU kan ada Bahsul Masail kan? Hasil dari Bahsul Masail membahas tentang soal-soal itu baru dijadikan satu ketentuan panduan bagi umat dalam melaksanakan. Kalau di Muhammadiyah tidak ada program namanya tarjih, disusun dia oleh majelis tarjih. Jadi segala pendapat-pendapat yang kuat, yang rajih itu kedudukannya, yang hadis yang paling kuat, ya misalnya amalan, yang mana yang didukung paling kuat itu yang diutamakan. Jadi itu panduannya. Nah misalnya doa iftitah. Doa iftitah kan ada 2 macam. Iya. Yang pertama Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira wa subhanallahi wasila. Itu pada umumnya diajarkan di sekolah. Iya, pada umumnya diajarkan di sekolah. Yang satu lagi ada Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya yang kama ba'ata bainal masyriq wal maghribi. Nah, itu ada 2 macam. Nah, tapi menurut tarjih, menurut pengkajian tarjih, hadis yang menunjukkan tentang Allahumma ba'id baini itu lebih kuat hadisnya daripada lebih kuat riwayatnya daripada Allahu Akbar kabira. Makanya di tarjih itu di Muhammadiyah doa iftitahnya pakai Allahumma ba'id baini. Nah, itu salah satu cirinya ya. Jadi pengkajian tarjih, pengkajian terhadap sumber-sumber yang kuat. Ini. Jadi seperti itu. Nah, itu orang Muhammadiyah Ikhlas. Al-Ikhlas itu golongan ikhlas. Jadi mereka menjalankan tarjih. Dan ciri-cirinya mereka adalah kalau istilahnya orang Sulawesi ya. Pokoknya Muhammadiyah mati. Muhammadiyah Tulen. Ya, Muhammadiyah Tulen. Dia ayahnya Muhammadiyah, ibunya Muhammadiyah, lingkungannya Muhammadiyah, keluarga Muhammadiyah dan mendakwakan Muhammadiyah dan dia betul-betul Muhammadiyah itu. Sesuai dengan tarjih, betul-betul menjiwai itu ya pemurnian Islam. Nah, tapi bisa juga ada orang yang lahir dari NU, dia menjadi Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah tarjih. Jadi itu Muhammadiyah Al-Ikhlas. Nah, tipologi yang kedua menurut Pak Munir Mulkan ya, tipe Kiai Dahlan. Maksudnya bagaimana itu? Tidak sama dengan yang pertama itu tadi. Pertama itu bukan tipe Kiai Dahlan atau? Begini ya, jadi fase Muhammadiyah itu ada berapa fase ya. Cuman di awal-awal kan Muhammadiyah baru bangkit, jadi belum sekaligus menghilangkan seluruh bentuk-bentuk TBC tadi. Jadi Kiai Dahlan itu muncul dengan model toleran, ya. Jadi dia secara pribadi dan murid-muridnya melaksanakan tuntutan Islam murni, tapi mereka sendiri masih menghargai kepada mereka yang masih mentolerir, yang masih tidak mempersoalkan ada yang mempraktekkan tradisi-tradisi itu ya. Kalau kita mau melihat sosok-sosok seperti ini tuh seperti misalnya Pak Dawam Raharjo atau Pak Muhammadiyah, tapi tidak memerangi ya, tidak menghilangkan toleran. Nah, itu toleran. Ada juga Pak Zumardi Azra, profesor itu ya. Jadi begitu ya, jadi tipe Kiai Dahlan. Jadi mereka orang Muhammadiyah tapi tapi masih toleran ya, mentolerir adanya praktek-praktek semacam itu. Jadi
sifat tolerannya masih tinggi karena dia sama dengan kondisi Kiai Dahlan. Nah, setelah Kiai Dahlan selesai, ada namanya pengkajian tarjih. Nah, pada saat periode tarjih itulah yang TBC ini betul-betul menjadi harus diberantas kalau masyarakat mau lepas dari kejumudan ya, ketertinggalan, dan supaya masyarakat itu bisa maju ya. Tapi di sini harus diingat bahwa memerangi TBC itu bukan berarti berperang secara fisik dengan orangnya, tapi bentuk-bentuk itu diperangi dengan program-program. Nah, misalnya program pendidikan, melalui jelas pendidikan. Ada juga pemberdayaan petani, itu kan di Muhammadiyah kan ada jenis-jenis. Itu yang tipe yang kedua. Yang ketiga, MUNU. MUNU itu apa? Muhammadiyah yang NU. Bagaimana? Muhammadiyah yang NU? Ya. Jadi dia Muhammadiyah, ya, tapi dia masih percaya pada karamahnya para wali seperti orang NU. Itu. Ya, pada umumnya ini biasanya orang yang lahir dari keluarga NU, tapi begitu besar dia ikut aktif terlibat dalam organisasi Muhammadiyah. Dia juga disebut orang MD, orang Muhammadiyah. Tapi ke-NU-an itu masih ada dalam dirinya. Ya seperti itu, dia masih ikut tahlilan. Dia masih ikut selamatan, dia ikut barasanji, tapi dia sendiri orang Muhammadiyah. Nah, karena dia itu terlahir dari keluarga NU, dan dia masih masih ada mempercayai bahwa ada orang yang saleh, orang yang bisa menjadi perantara dengan Tuhan. Misalnya para wali itu kan doanya bisa makbul ya, kalau kita mendekatkan diri kepada para wali bisa. Nah, itu orang MUNU. Nah, ini banyak ini. Bisa dibilang tipe-tipe MUNU ini banyak sekali. Dia orang-orang yang orang biasa atau orang-orang intelektual, cendekiawan, atau orang-orang apa? Dia heterogen. Guru atau dia biasanya biasanya mahasiswa yang banyak. Mahasiswa itu kan tidak jelas, yang penting makan. Jadi misalnya dia orang Muhammadiyah, dia terdaftar di organisasi Muhammadiyah, dia ikut kegiatan Muhammadiyah. Tetapi begitu ada acara dia tetap ikut karena dia dalam dirinya dia dalam bawah sadarnya tidak ada pertentangan itu. Atau mungkin secara pragmatis lah. Atau masih menghargai. Ya, kalau masih menghargai itu tipe Kiai Dahlan. Dia tetap melakukan itu. Dia tetap menjaga diri dari TBC, tapi dia menghormati orangnya. Masih istilahnya bukan juga. Ya. Tipe Al-Hilas juga menghormati, cuman mereka tidak risih dengan adanya itu. Ya, yang penting mereka menyampaikan dakwah. Nah, kalau yang MUNU ini dia melaksanakan, ikut melaksanakan. Nah, yang terakhir tipe ini Marhainis Muhammadiyah, atau yang disingkat dengan Marmut. Marhainis Muhammadiyah. Jadi mereka itu adalah orang abangan ya, dalam penelitiannya Clifford Geertz yang membagi santri, priai, dan abangan. Jadi orang-orang abangan itu yang tidak disiplin dalam menjalankan syariat, tidak sholat ya, tapi memiliki kepercayaan mistis. Ya, di perkampungan itu biasa ya, ada kepercayaan tua. Tapi mereka mengaku sebagai warga Muhammadiyah karena di satu wilayah misalnya ada yang besar adalah organisasi Muhammadiyah. Lalu mereka berafiliasi ke Muhammadiyah. Misalnya di Jawa Timur, kalau di Jawa Timur bagian Surabaya itu kan yang besar NU. Jadi otomatis masyarakat itu berafiliasi ke NU. Nah, kalau kasus di Jember itu kan Muhammadiyah. Ya kan Muhammadiyah. Jadi otomatis masyarakat itu mengorganisasikan diri ke Muhammadiyah. Mereka dibina oleh organisasi Muhammadiyah. Tapi mereka sendiri pada praktek-prakteknya masih percaya terhadap hari-hari panen yang bagus, selamatan panen kan. Dengan itu ya keberkahan itu bisa diraih dengan acara syukuran itu. Nah, padahal kalau misalnya masih ada sesajen-sesajen. Masih ada sesajen-sesajen. Taruhlah kalau bukan sesajen, masih ada doa-doa. Iya.
Begitu juga dengan upacara kematian. Ya mereka mirip-mirip NU lah, tapi apa ya? Mereka ini apa tidak disiplin dalam melaksanakan agama. Jadi kayak orang-orang marhain itu yang tidak memusingkan ibadah dan lain sebagainya. Tapi mereka itu memang mengorganisasikan diri sebagai orang-orang Muhammadiyah. Karena mereka dibina oleh ormas Muhammadiyah. Ya, seperti itu. Nah, kenyataan ini ya yang diungkap oleh Pak Abdul Munim kan sehingga melihat oh ternyata Muhammadiyah itu orang-orang Muhammadiyah itu tidak hanya satu model, yaitu orang-orang yang nah sehingga kalau di kampung-kampung kan biasa orang Muhammadiyah itu susah diterima karena kenapa? Doktrin tarjihnya terlalu kuat. Nah, sementara di perkampungan itu model-model yang bisa silaturahmi itu ya minimal tipe kiai dahlan atau muno. Yang paling bisa diterima itu muno. Ya karena dia dia asalnya dari, saya ingat itu di kepala sekolah saya dulu muno dia. Ya. Iya, dia Muhammadiyah tapi dia lebaran sama-sama. Berbeda Muhammadiyah dan pemerintah, dia ikut pemerintah. Tapi dia Muhammadiyah. Tapi dia Muhammadiyah. Dia kalau salat tarawih pulang 8 rakaat. Ya? Pulang 8 rakaat. Begitu. Tapi kalau menceramah pakai sayyidina. Doa-doa pakai sayyidina. Baca doa tapi ikut ada orang acara baca doa dia ikut. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, inilah makanya beberapa peneliti mengatakan bahwa sebenarnya Muhammadiyah itu adalah gejala Muslim perkotaan. Jadi kan kalau di desa dan di kota itu beda. Kalau di kota kita cukup dengan ibadah kan, mengaji itu sudah karena kita kan sibuk kan. Kesibukan kita itu menjauhkan kita dari agama. Begitu kita kembali ke agama, sholat itu sudah cukup. Ekspresi sholat, doa yang standar itu yang diajarkan di hadis Al-Quran itu cukup. Tapi kalau yang di perkampungan kan mereka menganggap bahwa sholat dan mengaji saja tidak cukup, mesti ada perayaan ya, mesti ada syukuran supaya memperkuat silaturahim itu. Bukan juga untuk silaturahim tapi supaya panen, maksudnya keberkahan itu tertambah. Harus dibacakan doa, misalnya sawah harus dibacakan doa ya kan. Kalau Muhammadiyah tidak perlu. Yang perlu kita itu adalah menjalankan ajaran sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tapi di pedesaan mereka merasa bahwa itu saja belum cukup, harus dibarasanji. Oh iya. Supaya rezekinya tambah. Gitu. Gitu dia. Dapat mobil baru dibacakan doa, gitu. Ya. Dapat bikin rumah baru bacakan doa begitu. Tapi orang-orang Muhammadiyah kan begitu juga. Memang orang-orang Muhammadiyah juga tetap bersyukur ya, artinya dapat berdoa, bersyukur terhadap datang. Tapi praktek di desa itu ya, di perkampungan itu adalah praktek yang sudah mempraktekkan hal-hal yang itu tadi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Misalnya barasanji itu ya, mobil baru di barasanji. Yeah. Nah sebenarnya perbedaannya itu terletak pada apa yang pernah dan tidak pernah saja. Perkenan ya, dan ada percampuran itu ada percampuran antara mana praktek agama dan mana praktek yang bukan praktek agama, seperti itu. Nah itulah mencampur adukan agama dengan hal-hal yang TBC tadi, budaya atau apa ya. gitu. Tapi kan ini satu pendapat, ada pendapat lain ya, seperti itu. Jadi kalau umat mau maju ya segala hal itu harus ditinggalkan. Karena kenapa? Al-Quran dan Sunnah itu pengamalannya sudah cukup menurut doktrin tarjih. Di dalam sebenarnya program pemurnian Islam ini banyak sekali. Ada kelompok-kelompok salafi dan sebagainya. Tapi khusus untuk Muhammadiyah ini memang mereka sandarannya ke tarjih tadi itu. Mana yang dalil-dalil yang kuat itu yang dipakai. Itu yang lebih diutamakan. Dan bukan hanya sekedar pemurnian tapi juga
ada kemajuannya, bahwa umat Islam harus maju, yaitu dengan kembali kepada sumber Al-Quran dan Sunnah dan bersemangat menuju ke modernitas. Kita harus berpikiran rasional. Kita harus meninggalkan bentuk-bentuk yang tidak rasional, ya seperti yang tahayul, yang bid'ah dan khurafat tadi. Karena persoalan-persoalan itulah yang sebenarnya menghambat kemajuan umat Islam di satu sisi. Sudah cukup atau enggak? Kalau masih ada yang ingin dijelaskan, tapi itu apa berarti maksudnya Marhaenis Muhammadiyah ini, yang orang-orang yang masuk dalam Marhaen Muhammadiyah ini, apa ini cara berpikirnya tidak seperti Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah. Ya, jadi cuma apanya yang dia disebut Muhammadiyah? Yang disebut Muhammadiyah karena dia mengorganisasikan diri ke Muhammadiyah. Tapi secara paham tarjih itu belum. Karena dia masih apa ya? Maksudnya ikut-ikut kegiatan Muhammadiyah begitu? Iya, karena kan dia mereka memiliki kartu anggota. Ya kan? Mereka di bawah binaan. Kan kepengurusan Muhammadiyah ini ada dari PWM, pengurus wilayah, pengurus sampai pengurus ranting. Nah, mereka itu mengikuti kajian-kajian yang dilakukan oleh pengurus ranting Muhammadiyah. Tapi prakteknya mereka di lapangan, mereka melakukan itu karena kepercayaan lama. Kemudian interaksi dengan jemaah-jemaah NU, ya kan? Itu. Nah, tapi di sini tidak berhenti pada identifikasi 4 model orang Muhammadiyah tadi. Tapi ada jalan keluar yang ditawarkan. Misalnya dalam konteks perkampungan yang sulit menerima tarjih al-ikhlas yang khas perkotaan itu, ya bisa misalnya model-model praktek kematian itu ya, tahlilan itu didemitologisasi, dihilangkan unsur-unsur mitosnya. Misalnya kenapa harus 3 hari, 40 hari kan? Itu kan tidak ada dalam anjuran ya menurut doktrin tarjih. Nah, maka tetap saja dilakukan baca doa, tetapi tidak mengikuti hari-hari. Jadi dia tidak melarang praktek, tapi tidak disandarkan kepada hari-hari tertentu yang menurut kepercayaan itu, menurut doktrin ini adalah tahayul. Gitu kan? Kan kenapa harus 3 hari? Kenapa tidak hari ini saja atau besok? Ya kan seperti itu. Jadi dikembalikan, dibuang unsur mitosnya dan jadi ada jalan baru, jalan keluar. Dan ini juga diberikan pengantar oleh Pak Kunto Wijoyo. Ya. Kita tahu juga Kunto Wijoyo ini orang Muhammadiyah, tapi itu yang sudah pikirannya sudah terbuka. Itu tidak kaku dalam memandang bagaimana Muhammadiyah bisa berkembang ke depan. Tapi kita salut ya bahwa keberadaan Muhammadiyah ini betul-betul sangat inspiratif ya. Lembaga pendidikan salah satunya sekolah Muhammadiyah Gantong yang jadi tempat syutingnya Laskar Pelangi. Luar biasa Muhammadiyah. Ya, di perkampungan dia tidak masuk dengan tradisi-tradisi, tapi dia masuk dengan pendidikan. Itu yang perlu kita Sudah selesai. Dan terakhir. Ya, sebagai penutup. Ya. Sebagai penutup ada cerita. Ya, sekalian. Jadi Ketua PBNU Kiai Said Akil Sirat dengan waktu itu Ketua PP Muhammadiyah Masjidin Samsudin diundang ke acara Kompas TV. Ya, jadi singkat cerita, jadi pertemukan ini antara Islam Nusantara dan Islam untuk Kemajuan. Ya. Jadi kenapa Kiai NU itu, kenapa terjadi itu selamatan di Kiai NU? Ya karena dulu kan orang kepercayaannya animisme kan, bikin sesajen ditaruh di sudut rumah. Ditaruh di sudut rumah gunanya supaya mengusir setan. Ya kan, mengusir setan. Begitu kan kepercayaan. Datang Kiai NU ini ya, supaya setannya lari. Sesajen itu taruh di tengah rumah, jangan ditaruh di sudut. Taruh di tengah rumah dan dikasih banyak, ya, dibikin banyak. Dan undang orang-orang sekitar. Undang orang-orang sekitar, utamakan yang fakir miskin, yang belum makan. Makan di situ dan baca doa. Ya?
Sesajen itu dimakan. Ya, sesajennya dimakan. So, itu setannya lebih lari. Karena kenapa? Setan itu ada dalam diri, yaitu berupa kikir ya. Jadi dengan cara begitu Kiai NU ya mengusir setan. Jadi sesajen yang di sudut rumah itu yang berupa makanan yang lezat-lezat itu ditaruh ke tengah rumah dan itu diperbanyak. Ya, diundang orang banyak makan. Supaya doanya, kalau hanya satu orang yang berdoa di sudut rumah, setannya lari kan? Apalagi kalau banyak sama-sama mendoakan, pasti setannya makin lari. Nah, itu Kiai NU menurut penjelasannya Akil Siraj. Nah, itu. Nah, Pak Samsudin ya, Din Samsudin datang. Dia bilang, supaya setannya tambah lari, alangkah baiknya kalau makan makanan itu dibungkus. Kan? Dibungkus dan dijual. Sesajen-sesajen tadi yang banyak itu yang dibaca doakan dibungkus dan dijual, ya kan? Dijual, hasil penjualannya dibagi, diputar kembali untuk usaha dan lebihnya disedekahkan ke fakir miskin. Itu setannya tambah lari. Jadi apa? Jadi di satu sisi NU itu merubah paradigma dari kepercayaan yang animisme total kepada kepercayaan yang menyelamatkan, yang lebih menyelamatkan kepada orang-orang banyak, ya kan? Yang dari animisme ke Islam. Nah, oleh Muhammadiyah dibuat Islam tadi menjadi maju dengan sudah berpikiran modern, ekonomi, ya kan, seperti itu. Jadi kan dua-duanya mengusir setan. Iya. Nah, itulah. Itu dia. Nah, penyatuannya. Sekaligus itu adalah menggambarkan dua wajah Islam, yaitu Islam Nusantara dan Islam Kemajuan. Nah, khusus kajian kali ini, ya, khusus bincang buku kali ini adalah Marhanis Muhammadiyah, bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa tidak semua orang Muhammadiyah itu satu model, tapi ada beragam model. Ya, dan itu adalah satu keindahan dalam tubuh Muhammadiyah sendiri. Nah, semoga bisa dapat bukunya, ini bagus sekali kalau dibaca. Ringan dan menarik hasil penelitian. Iya. Oke, terima kasih Bang Ipul sudah panjang lebar membahas Muhammadiyah, ini luar biasa. Kemarin kita sudah bahas bukan zaman Abraha, sekarang kita bahas lagi Marhanis Muhammadiyah. Besok kita bahas tentang NU. Ya. Besok-besoknya lagi ada itu NU, buku NU itu nanti. Iya. Pokoknya kita di bincang buku ini kita akan membahas semua buku yang penting buku. Ada sama kita. Ya. Kalau tidak ada tidak bisa kita bincang. Ya. Karena belum dibaca. Ya. Jadi teman-teman yang misalnya mau bersedekah buku untuk kami boleh silakan menghubungi Facebook kami Anggun Safitri dan Saiful Ihsan. Ya, siapa tahu kan ada yang mau bersedekah buku untuk dibincang di sini. Oke, terima kasih sudah mau menonton kami. Semoga apa yang kami sajikan tadi, apa yang sudah dipaparkan oleh Bang Ipul bisa mendatangkan manfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Dan semoga teman-teman semua sehat selalu. Semoga Indonesia bisa cepat bebas dari COVID-19. Untuk teman-teman di rumah aja dulu ya, supaya nanti kita bisa sama-sama bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Kami pamit, selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.